Untuk pertama kalinya, channel On and Off akan membahas sebuah film yang berjudul Doll Tell Soul. Film ini merupakan film trailer psikologikal Amerika yang berdurasi selama 1 jam 23 menit dan disutradarakan serta ditulis oleh Alex McCauley. Film ini mengisahkan tentang kakak beradik yang tak pernah akur, yang bernama Mike sebagai kakak yang diperankan oleh Fionn Whitehead, dan Joey sebagai adik diperankan oleh Jack Dylan Grazer. Matt di posisi sebagai seorang kakak selalu bersikap sangat kasar dan frontal kepada adiknya Joey yang bersikap sangat penurut. Mereka tinggal bersama ibunya bernama Carol yang diperankan oleh Mana Supari yang sedang mengidap penyakit kanker, dan suaminya telah meninggal akibat sedang mabuk lalu ditembak oleh seseorang yang tak diketahui. Joey selalu mengikuti apa yang Matt inginkan dan rencanakan, serta mengikuti kemana Matt pergi, hingga suatu ketika masalah besar datang. Matt merencanakan untuk mencuri di salah satu rumah, dan seseorang dengan memakai pakaian security yang bernama Randy Mitchell atau Hamby yang diperankan oleh Rainn Wilson yang memergoki perbuatan mereka. Lalu mereka berlari menuju ke hutan dan seperti terselamatkan oleh sebuah lubang sedalam kurang lebih 7 meter yang membuat Hamby terjatuh ke dalamnya. Matt dan Joey pun terbebas dari kejaran Hamby. Namun hal itu bukan keberuntungan bagi mereka. Justru masalah serius barulah dimulai. Sebelum beralih lebih lanjut ke cerita filmnya, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like bila Anda suka pada video ini, dan komen bila ada saran ataupun apapun itu. Cus. Di awal film, nampak Joey sedang duduk sambil melihat sebuah komik. Seketika datanglah Matt menghampirinya dengan tingkah aneh. Joey pun seketika kaget dan kebingungan sebab Matt menyuruhnya agar untuk mengikutinya saja. Sepertinya Matt merencanakan sesuatu. Setelah sampai ke tempat Matt maksud, Joey pun akhirnya mengetahui tujuan Matt sebenarnya. Matt merencanakan untuk mencuri di salah satu rumah yang telah diisolasi, dan Joey tentunya tidak menyetujui rencana Matt itu. Akan tetapi, sikap Joey yang polos dan Matt yang selalu memojokkannya, Joey pun mengiyakannya saja. Dengan cerdiknya, Matt pun menyuruh Joey yang masuk ke dalam rumah itu, lalu dia, Matt, yang akan menjaga di luar. Setelah Joey keluar dari rumah itu dan berhasil mengambil sesuatu yang berharga, Matt dan Joey secepatnya bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun di perjalanan, Matt dan Joey dihadang oleh seseorang berpakaian security yang membuat Matt dan Joey panik hingga mereka berlari menuju ke dalam hutan. Orang yang berpakaian security itu mengejar mereka berdua, namun Matt dan Joey terselamatkan oleh sebuah lubang yang kedalamnya kurang lebih 7 meter yang membuat orang berpakaian security itu terperosok jatuh ke dalamnya. Joey yang mencoba memberitahukan kepada Matt kalau orang itu jatuh ke dalam lubang. Di sini Joey ingin kembali sekedar melihat security itu apakah dia baik-baik saja. Akan tetapi Mac tidak mempedulikannya. Yang terpenting ia tidak tertangkap dan uangnya masih ada. Mac dan Joey akhirnya pulang ke rumah. Di rumahnya, Matt menghitung uang curiannya. Lalu Joey menghampiri Matt dan bercerita tentang security itu yang jatuh ke dalam sumur. Joey merasa kasihan terhadap security itu. Ia bernasihat kepada Matt agar besok pagi mereka berdua kembali ke sana untuk mengecek keadaan security itu. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Jika masih hidup, Joey ingin menolongnya.
Akan tetapi Matt tidak menyetujui rencana Joy itu, apalagi ingin menyelamatkannya. Matt sangat ketakutan apabila security itu selamat lalu melapornya ke polisi, dan Matt tidak ingin ditangkap. Joy mendengar itu tak bisa berbuat apapun karena dia juga bersalah. Di pagi sekali, tanpa memberitahu Matt pergi ke tempat security itu. Joy penasaran apakah security itu masih ada di sana. Sesampainya, Joy betapa terkejutnya ia melihat bahwa security itu masih ada di dalam lubang itu dan dengan keadaan sehat namun sedikit pincang. Mereka berdua pun berbincang dan saling memperkenalkan diri. Security itu menanyakan kepada Joy apakah Joy punya ponsel. Joy pun menjawab tidak, dikarenakan Joy masih berusia 15 tahun 3 bulan lagi. Tapi di saat Joy ditanyakan namanya, Joy menjawabnya dengan nama Matt. Joy yang membuat namanya Matt, mungkin ia kesal terhadap Matt atau itu hanya secara spontan saja. Lalu security itu memperkenalkan dirinya, namanya adalah Hamby. Hamby pun menyuruh Joy untuk menghubungi 911 dengan meminta bantuan dari orang tuanya. Setelah percakapan itu, Joy pun cepat-cepat pulang dan menceritakan hal itu kepada Matt, kalau security itu masih hidup bernama Hamby dan memerlukan segera bantuan. Namun Matt lagi-lagi tidak mempedulikannya hingga membuat Matt muak akan sikap Joy yang bersikeras untuk menolong orang itu. Mereka pun bertengkar lagi hingga Joy sedikit memberi ancaman kepada Matt kalau Matt tidak ingin membantunya untuk menyelamatkan Hamby, Joy akan memberitahukannya tentang semuanya kepada ibunya. Matt pun mengatakan, "Joy, kamu seperti anak perempuan." Untuk pertama kalinya, Matt menuruti perkataan Joy. Sore harinya mereka berdua pergi melihat Hamby sambil membawakannya air. Setelah memberikannya air, Matt dan Joy lagi-lagi berselisih lagi. Hamby pun curiga kalau Joy sedang tidak sendirian. Lalu Hamby memanggil Joy tapi dengan nama Matt. Matt yang mendengar itu seketika memarahi Joy, kenapa bisa begitu? Joy pun ngeles katanya pada waktu itu secara tidak sengaja menyebut nama Matt, dan pada akhirnya Hamby mengetahui siapa mereka berdua. Lalu Hamby mengatakan, kalian berdua anak yang aku kejar. Mereka berdua yang mendengar pernyataan Hamby, mereka pun langsung menempatkan dirinya di hadapan Hamby. Sekali lagi Hamby meminta tolong agar ia segera diselamatkan. Tiba-tiba Matt kesal lalu Matt mengencingi Hamby. Matt tidak ingin menyelamatkannya karena Matt takut setelah Hamby selamat ia akan melapor ke polisi. Setelah melakukan hal itu, Matt langsung pulang dan disusul Joy yang polosnya. Joy pulang sambil pamit kepada Hamby dengan meminta maaf. Setelah sampainya mereka berdua di rumah, Joy yang tidak sengaja melihat makanan di dalam kulkas, Joy pun bernasihat untuk memberikan makanan itu kepada Hamby sebagai permintaan maaf dan beberapa peralatan lainnya. Salah satu alat itu GPS ayahnya, agar Joy nantinya dapat selalu memantau keadaan Hamby ketika Joy sedang berada di rumahnya. Joy pun langsung kembali ke tempat Hamby untuk memberikan yang telah dipersiapkan olehnya, sekaligus meminta maaf atas perbuatannya bersama kakaknya tadi. Lalu Joy menyempatkan sebentar bercengkerama bersama Hamby dan Hamby pun mengambil kesempatan itu untuk mempengaruhi Joy. Hamby mengatakan, Joy, apakah kamu percaya Tuhan? Kamu takut kepada kakakmu, tapi Tuhan, apakah kamu takut? Sebelum Joy pergi, Hamby meminta untuk diambilkan tali lalu mengikatnya ke pohon agar Hamby dapat keluar dari lubang itu. Joy juga mengatakan kepada Hamby bahwa dia akan kembali sebentar malam untuk melihat Hamby sekaligus membawakannya makanan dan selimut. Joy pun kembali ke rumahnya.
Malam pun tiba, Joey ternyata benar-benar kembali untuk melihat Hemby dan membawakannya sesuatu. Hemby pun berterima kasih kepada Joey karena ia sudah merawatnya. Ketika Joey pulang, ia melihat Matt berada duduk di teras rumahnya. Matt menanyakan dari mana saja pulang-pulang selarut ini sambil membawa senter. Joey mencoba mencari alasan dengan alasan bahwa dia dari menangkap kodok. Tapi Matt mengatakan kamu lupa membawa embernya sambil ketawa dan penuh curiga. Joey pun seketika panik. Joey takut ketahuan. Namun Matt mengetahui bahwa Joey sedang berbohong. Yang sebenarnya ia berusaha mengunjungi Hemby. Joey tidak bisa lagi mencari alasan sebab Matt sudah mengetahui. Matt juga mengatakan kepada Joey bahwa uang yang telah dicurinya akan digunakan untuk utang dan biaya rumah sakit ibunya. Matt juga menekankan kepada Joey bahwa jangan bertingkah bodoh dalam permasalahan ini. Joey pun terdiam langsung masuk ke dalam rumah. Ketika Joey sedang berada dalam kamarnya, Joey mencoba menghubungi Hemby lewat GPS ayahnya. Mereka berdua pun lanjut bercerita dan Hemby pun berhasil membuat Joey percaya kepadanya dan membuat hubungan dia kepada Joey menjadi semakin akrab. Di pagi hari, Matt lagi-lagi mengatakan kepada Joey bahwa dia punya rencana untuk Hemby dan Matt menyuruh Joey ikut dalam rencananya. Mereka berdua pun menuju ke rumah yang pernah mereka rampok, tapi kali ini Mac yang masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Sesuatu itu adalah tabung gas pemadam api. Rencananya Matt akan membunuh Hemby pada hari itu juga dengan memasukkan tabung gas ke lubang hingga membuat Hemby keracunan. Joey yang mengetahui hal itu langsung berusaha mencegah Matt agar tidak melakukan itu. Joey mengejar Matt sambil berteriak memanggil Hemby. Matt dan Joey sempat berkelahi, bahkan Joey berhasil memukul wajah Matt dengan tangan Joey yang ngunyil. Setelah itu mereka pulang dan malam harinya Joey mencoba berkali-kali menghubungi Hemby lewat GPS-nya, namun tidak ada sama sekali jawaban dari Hemby. Joey pun menangis dan merasa sangat bersalah karena tidak mampu mencegah perbuatan Matt. Di pagi harinya Matt mengatakan kepada Joey bahwa akan ada sebuah pesta sebentar malam dan sebagai bentuk damai Matt mengajak Joey untuk ikut bergabung di pesta bersama teman-teman Matt. Malamnya Joey sedang bersiap-siap untuk pergi ke pesta. Namun sesampainya Joey di sana, Joey malah dipermalukan oleh Matt di hadapan teman-temannya dengan mengatakan bahwa adiknya telah merampok sebuah rumah. Seketika teman-teman Matt pun mensoraki Joey. Joey yang merasa tertindas dan kesal atas perbuatan Matt itu, Joey pun mengatakan bahwa Matt telah membunuh seseorang. Mendengar itu, Matt seketika marah hingga pertengkaran pun terjadi antara saudara kakak beradik. Joey yang pulang ke rumah dengan rasa kesal dan emosi secara tidak sengaja ketika sesampainya di rumah ibunya yang sedang mengidap penyakit kanker. Joey yang begitu sayang kepada ibunya berusaha menenangkan hatinya lalu mencoba mendekati ibunya yang sedang menonton TV. Ibunya tahu bahwa Joey sedang ada masalah dengan Matt. Sebagai ibu, ia berusaha untuk menenangkan suasana hati Joey. Seketika Joey melihat berita di TV yang membuatnya kaget dan ketakutan, yang mana diberitakan di TV seseorang buronan yang sedang dicari oleh polisi, dan buronan itu adalah ternyata Hemby. Nama lengkapnya Randy Michael Chatlow. Joey yang ketakutan langsung ke kamarnya. Seketika pada saat itu Joey yang ketakutan, bingung dan mengetahui Hemby adalah ternyata seseorang buronan polisi. Tiba-tiba GPS milik Joey hidup. Ternyata itu Hemby yang masih hidup. Setelah Joey mengatakan sebenarnya
kepada Hembi bahwa dia telah mengetahui siapa Hembi sebenarnya. Hembi mendengar hal itu meminta Joy untuk datang ke tempatnya besok pagi. Lalu Hembi pun menutup GPS-nya. Di pagi hari, Joy benar-benar datang ke sana. Joy yang ragu-ragu menghampiri Hembi lalu berkata, "Bagaimana kamu masih hidup?" Ternyata Hembi memakai masker yang sebelumnya dipakai oleh Joy untuk mencuri. Ketika Hembi mengejarnya, masker yang ada pada Joy terjatuh bersama Hembi ke dalam lubang. Karena masker itu, Hembi jadi selamat. Hembi juga memberitahukan kepada Joy bahwa tujuan Hembi yang pada waktu itu mengejarnya karena ia juga menginginkan uang yang dicuri Matt dan Joy. Di sini kita bisa melihat entah apa yang merasuki Joy, malah mereka ngobrol panjang lebar tentang keluarga dan lain-lain. Akan tetapi Joy juga mengatakan bahwa ia bisa saja menyerahkan Hembi ke polisi kapanpun itu. Percakapan mereka begitu lama. Singkat cerita, Joy akan menolongnya dengan mengambilkan tali. Akan tetapi Joy membuat suatu keinginan atau perjanjian kepada Hembi bahwa Joy akan membantu mengeluarkannya dari lubang itu. Tapi Hembi harus memberi perhitungan kepada Matt terlebih dahulu. Dan Hembi pun dengan senang hati siap melakukannya. Setelah perjanjian itu dibuat, Joy pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, Joy melihat kakaknya, Matt, yang lagi sedang memarahi ibunya dan mengacak-acak isi rumahnya. Entah masalah apa lagi yang Matt perbuat. Joy yang begitu sayang kepada ibunya langsung menegur Matt, yang ternyata permasalahannya adalah ibunya menuduh Matt mengambil obat-obatannya. Namun Matt tidak terima atas penuduhan itu, yang ternyata Joy lah yang mengambil obat-obatan ibunya yang diberikan kepada Hembi sebagai peredah sakit kaki Hembi. Setelah itu Joy menuju ke Bekasi, tempat mobil ayahnya, untuk mengambil sebuah tali yang digunakan untuk menolong atau mengeluarkan Hembi nanti dari lubang yang sudah beberapa hari Hembi berada di sana. Dan pada akhirnya Hembi pun berhasil keluar. Ketika Hembi memberikan pistolnya kepada Joy, lalu lihatlah kepolosan Joy.